Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Adinda Putri Aulia. Kalian bisa panggil aku Dinda. Aku dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja. Di sini aku bakal bercerita tentang kisah hidup salah satu seorang pengusaha dunia. Dia ini memiliki peran yang sangat penting di Starbucks, ya Howard Schultz, di mana dia adalah seorang pengusaha dan penulis asal Amerika Serikat. Beliau ini dikenal sebagai ketua dan juga CEO dari Starbucks, serta mantan pemilik tim basket Seattle Supersonics. Beliau ini lahir pada 19 Juli 1953 di Brooklyn, New York, dari keluarga yang kurang mampu. Ayahnya ini adalah seorang veteran perang yang bekerja serabutan sebagai sopir truk tanpa jaminan kesehatan. Nah, beliau ini sejak usia 12 tahun sudah bekerja sebagai luper koran untuk membantu keluarganya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, beliau ini tumbuh sebagai anak yang suka bermimpi besar. Ia sadar hanya pendidikan yang bisa membawanya keluar dari kemiskinan. Ia berhasil mendapatkan beasiswa olahraga dan lulus dengan gelar sarjana komunikasi di tahun 1975. It's coffee time! Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru menikmati kopi hitam. Kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Beliau ini sudah bekerja sejak usia 12 tahun sebagai luper koran untuk membantu keluarganya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, beliau ini tumbuh sebagai anak yang bermimpi besar. Ia sadar hanya dengan pendidikanlah yang bisa membawanya keluar dari kemiskinan. Beliau berhasil mendapatkan beasiswa olahraga dan lulus dengan gelar sarjana komunikasi di tahun 1975. Setelah lulus, beliau memutuskan untuk merantau, bekerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain, sehingga akhirnya ia bekerja sebagai sales dan marketing di Xerox selama 3 tahun. Lalu menjadi wakil presiden dan manajer umum di Hammerplast, di mana Hammerplast ini adalah sebuah perusahaan peralatan rumah tangga Swedia. Pada tahun 1981, Howard ini mengunjungi sebuah kedai kopi kecil di Seattle bernama Starbucks Coffee and Tea and Spice Company sebagai bagian dari pekerjaannya di Hammerplast. Nah, saat pertama kali menginjakkan kaki di Starbucks, beliau ini merasakan sesuatu yang berbeda. Starbucks saat itu hanya menjual biji kopi, tapi kualitasnya luar biasa. Beliau jatuh cinta bukan hanya pada kopi, tapi juga pada semangat orang-orang di sana. Dengan kualitas kopi dan filosofi perusahaan, beliau pun akhirnya melamar pekerjaan di sana dan diangkat sebagai Direktur Operasi Retail dan Pemasaran pada tahun 1982. Kemudian pada tahun 1983-nya, beliau melakukan perjalanan ke Italia, khususnya Milan. Nah, di sana beliau menemukan budaya espresso bar, di mana tempat orang berkumpul, berbincang, dan menjadikan kopi lebih dari sekedar minuman, tapi pengalaman sosial. Kemudian ia kembali ke Seattle dengan ide besar, yaitu mengubah Starbucks menjadi kedai kopi dengan suasana hangat, tempat di mana orang bisa menikmati kopi sekaligus membangun hubungan sosial. Namun, pendiri Starbucks saat itu menolak karena mereka hanya ingin fokus menjual biji kopi saja. Kemudian, pada tahun 1985, Howard ini meninggalkan Starbucks untuk mendirikan kedai kopi sendiri yang bernama Il Giornali, yang terinspirasi dari pengalamannya di Italia. Berbekal dukungan dari investor, Il Giornali sukses besar dan membuktikan bahwa idenya bisa diterima pasar. Kemudian pada tahun 1987, beliau membeli Starbucks dari para pendirinya dengan harga 3,8 juta US dollar. Ia kemudian mengubah nama Il Giornali menjadi Starbucks Corporation. Dari sinilah ia memulai membangun Starbucks menjadi raksasa dunia. Di bawah kepemimpinannya, Starbucks tumbuh pesat menjadi perusahaan global, di mana perusahaan ini membuka ratusan cabang di seluruh Amerika lalu mendunia. Dan di tahun 1992, Starbucks menjadi perusahaan publik di bursa saham Nasdaq. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini nggak penting? Nyatanya, kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Meskipun sudah sukses, perjalanannya tidak selalu mulus karena ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Howard Schultz ini.
Yang pertama yaitu kritik soal harga mahal, di mana Starbucks sering dianggap penjual kopi terlalu mahal. Yang kedua, persaingan global, karena banyaknya pesaing mencoba meniru model bisnisnya. Dan ada yang terakhir adalah krisis di tahun 2008, di mana Starbucks sempat goyah dan menutup banyak gerai. Namun, beliau selalu tangguh. Beliau kembali sebagai CEO di 2008 dan memfokuskan kualitas, melatih ulang barista, dan memperkuat nilai sosial perusahaan seperti memberikan asuransi kesehatan untuk pegawai paruh waktu dan mendukung program pendidikan karyawannya. Selain itu, dia juga punya peran di Starbucks dan setelahnya, yaitu yang pertama, beliau ini menjabat sebagai CEO Starbucks selama 3 periode dan CEO sementara dari tahun 2022 hingga 2023. Di tahun 2006, beliau ini menjual tim basketnya yaitu Seattle Supersonics kepada Clay Bennett, di mana penjualan ini menyebabkan kemarahan besar dari Seattle karena tim tersebut kemudian pindah ke Oklahoma City. Beliau kemudian meminta maaf dan menyatakan penyesalannya. Kemudian pada tahun 2018, beliau mengumumkan pengunduran dirinya dari Starbucks untuk mempertimbangkan pencalonan diri sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2020. Namun, beliau membatalkan pencalonan tersebut setahun kemudian. Kini, Howard Schultz dikenal bukan hanya sebagai pengusaha, tapi juga sebagai filantropis yang peduli pada kesetaraan, kesempatan, dan pendidikan. Dan dari kisahnya itu, saya mendapatkan beberapa pelajaran hidup. Yang pertama adalah asal bukanlah penghalang. Dari Howard, kita tahu bahwa lahir dari keluarga miskin tidak menutup jalan menuju kesuksesan. Yang kedua adalah visi besar mengubah segalanya. Dari beliau, kita dapat melihat hal yang orang lain anggap sepele bisa menjadi pengalaman sosial yang bernilai tinggi. Yang ketiga adalah berani melawan arus. Dari ceritanya, kita dapat melihat ketika idenya ditolak, beliau tidak pernah menyerah, tapi justru menciptakan jalannya sendiri. Dan yang terakhir adalah bisnis harus punya nilai. Karena bagi Howard, sukses bukan hanya tentang uang, tapi juga menciptakan tempat kerja yang manusiawi dan berdampak sosial.